Berapa banyak dari kalian yang bisa inget Februari 2020? Kita lagi tenang-tenang, mendadak ada suatu berita kasih tahu ada virus yang akan datang ke negaranya kita. Dan mayoritas dari kita berasa itu sesuatu yang ya udah, kayak terus bukannya umum ya ada virus-virus kayak gini. Terus beberapa minggu kemudian akhirnya semuanya tuh ditutup. Mendadak orang kantor disuruh kerja dari rumah dan sampai sekolah pun itu semua tuh harus dari rumah. Nah sekarang terlihat ada narasi yang sama tapi bukan virus guys, AI. Dan setiap kali ngomongin AI akan selalu ada dua kubu, AI optimis ataupun AI antagonis. Lu bayangin kalau misalnya AI mempunyai suatu analisa kasih tahu nih dari lu punya blood level lah, bone density, dari lu punya mata segala macam, dia tuh bisa cek segala macam, terus dia bisa predik lu tuh bakal ada sakit apa sih, lu ada suatu hal yang kagak enak banget di lu punya dada segala macam gitu loh. Abis itu ada AI yang bisa ngebantu lu mendiagnosa itu lebih cepat lagi. Pasti bagus kan? Jadi lu kagak bisa lihat AI ini dalam konteks selalu negatif gitu. Lu harus liatin dari sisi positifnya juga. Kayak otak lu kagak nyampe di bawah ke atas ya, gue coba turunin lagi deh. Simpelnya gini bos, lu kalau misalkan ngomongin AI itu ngebantu segala macam, di agama aja kagak boleh tuh yang namanya ngehidupin orang mati. Lu sekarang ngeliat tuh namanya AI tuh udah bisa dan AI antagonis ini makin banyak nih narasinya. Dari yang gue pernah bahas, AI 2027 bakal ngalahin kita punya kepintaran, akan ada super artificial robot yang bisa aja sudah tidak align, tidak sama lagi dengan goalnya manusia. Dan makin banyak juga whistleblower dari dunia AI, dari Godfather-nya sendiri sampai orang-orang yang kerja dalam AI juga banyak yang sudah memberitahukan ketakutannya mereka. Dan ini pun di-echoing banyak banget sama orang-orang. Bahkan salah satu referensi artikel terhadap AI bakal jadi suatu ketakutan ini udah dikonsumsi sekian banyak guys. Dan gue yakin pasti kalian berasa agak bosen ya, narasi apa lagi nih bro. Narasi kali ini adalah mereka tuh kan udah kerja di industri teknologi. Lahir gue sendiri pun gue kerja di industri teknologi. Dan mereka lihat perkembangan AI itu tuh udah eksponensialnya luar biasa. Buat yang kalian kagak tahu definisi eksponensial itu apa, jadi biasanya orang tuh berasa tuh linear tuh, lurus aja gitu kan ya. Usaha sama hasil lurus aja. Ini kagak nih, mendadak ada satu momen semua itu naiknya luar biasa. Layaknya Maret 2020, kita berasa nyantai-nyantai aja, mendadak duar, naiknya ekstrim. Kenapa sekarang terkesan udah mau eksponensialnya luar biasa? Karena perusahaan AI namanya OpenAI baru aja rilis mereka punya AI versi terbaru mereka, dan juga perusahaan yang namanya Anthropic juga ngeluarin versi terbaru mereka. Dan di dua versi terbaru mereka terang-terangan kasih tahu bahwa mereka punya AI itu udah bisa ngebantu ngambil keputusan, udah bisa self-learning. Jadi mereka udah tahu mana coding yang salah, terus habis itu mereka debug lagi dan akhirnya menghasilkan versi terbarunya mereka. Lu bayangin ini robot nih ya, AI ini udah kayak manusia nih. AI ini udah bisa ngebantu dirinya sendiri untuk menjadi versi terbaiknya dia terus-terusan. Dan seperti lu tahu, namanya AI itu kan kagak ada tuh namanya jam kerja. Dia bisa terus-terusan, iterasi terus. Dan nyampe sini gue yakin banyak dari kalian yang berasa ini mah dilebih-lebihin lah. Layaknya video yang gue konsumsi di tahun 2022 gitu. Pertama kali ChatGPT keluar juga orang bilang bisa mengubah manusia segala macam. Enggak tuh, masih nyantai-nyantai aja gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita berpikir secara objektif ya, dari tahun 2022 pertama kali keluar, orang masih bercandain kan bahwa matematika dasarnya nggak bisa. Terus di 2023 bilang ini mah cuma lucu-lucuan anak-anak sekolah. Terus 2024 mendadak udah ada yang bisa bikin tesis. Kalian berasa use case-nya rendah. Emang kenapa kalau misalnya bisa bikin suatu tesis kayak PhD? Emang kenapa? 2025 layaknya gue yang di industri teknologi udah makin banyak orang-orang coder mendelegasikan kerjaan mereka ke AI. Masih berasa terkesan masih kayak suatu bubble aja. Nah itu mah cuma di industri teknologi aja gitu. Sekarang kita udah di posisi dimana AI udah bisa membuat suatu judgment terhadap dirinya itu lebih bagus seperti apa. Jelasnya tergantung kalian lihat dari sisi mana. Ada yang bisa bilang ini perkembangannya sangat pelan, ada yang berasa ini perkembangan sangat cepat. Karena gue yakin mayoritas dari kalian cuma bisa lihat secara visual aja. Gue sih AI cuma gunain sebagai lucu-lucuan aja sih bro ya. Dan kita bisa ngambil lucu-lucuan ini dalam konteks grafis linear dan eksponensial juga gitu. Menurut kalian dari Will Smith yang bisa makan spaghetti kayak gini, mendadak sekarang Will Smith makan spaghetti seperti ini, menurut kalian cukup eksponensial gak? Dengan makin banyak talenta-talenta yang berkecimpung di industri teknologi AI ini, makin bagus tuh generatif AI-nya. Yang kalian lihat sekarang ini bukan film Hollywood guys. Ini adalah semua hasil AI. Dan contoh kalau misalnya lo ada fantasi lainnya, lo bisa bikin Sun Wukong berantem sama Spider-Man. Dan lo bisa tahu siapa yang menang, siapa yang kalah.
lu bisa bikin diri lu berantem sama Kapten Amerika. Lalu apa sih yang ditakutin dari orang-orang ini ngeblow up ginian semua? Balik lagi ke pekerjaan. Dan ini bikin orang takut karena kalau zaman dahulu pas saat pabrik diotomisasi, karena gue yakin kalian yang pemikirannya kritis kayak berasa, bro ini umum lah bro, kita punya industri padat karya ya akhirnya jadi industri padat modal. Gue paham. Tapi di zaman dahulu saat pabrik itu diotomisasi, alhasil kita semua kerjanya itu di kantor kan nih. Tapi saat kerjaan kantor kita bisa diotomisasi, udah ada agen AI yang lebih bagus daripada kita kerjaannya. Lalu kita kerja kemana? Tulisan ini bikin mencengangkan. OpenAI bilang GPT 5.3 Codex instrumental in creating itself. Bahkan dipakai buat debug training, deployment, evaluasi. Tapi please jangan takut AI ngambil kerjaan kalian guys. Karena AI sekarang kerjaannya udah ngebantu generasi berikutnya dia sendiri. Dan kita lihat juga ya ada beberapa organisasi yang coba ngukur time frame-nya seberapa panjang sih sampai manusia itu benar-benar kagak dibutuhkan kan. Mereka lihat tuh kurang lebih sudah sampai 7 bulan lagi. Ini bukan AI makin pintar dikit-dikit, ini AI naik kelas. Tapi naik kelasnya nggak naik kelas terus nyantai lagi, tapi naik kelas habis itu sprint. Perubahan terbesarnya itu bukan AI makin pintar ngomong, tapi yang namanya reasoning. AI seperti yang gue pernah bahas, sekarang tuh udah ada yang namanya agentic workflow-nya. Dia nggak butuh instruksi step by step dari lu. Dia tuh cuma butuh goal doang. Udah bukan lagi alat guys, kayak karyawan tanpa harus kita gaji. Jadi buat kalian yang suka skeptis terhadap apa sih AI gitu, masih lama lah, jauh segala macam, anggap ini video adalah sebagai referensinya kalian. Dimana sekarang kalau misalnya AI itu udah ngebantu kita punya pekerjaan coding, begitu itu udah selesai guys, itu udah nggak dibutuhkan, dia bakal lari kemana? Kalau berdasarkan reportase-reportasenya, kita punya white collar jobs, dimana kerjaan kantorannya kita 50% itu bisa digantikan dengan AI. Sudah ada juga figur dari AI yang namanya Dario ini bilang AI mendisrupsi 50% entry level white collar jobs dalam 1 dan 5 tahun. Ini prediksi, bahkan bisa dibilang spekulasi. Tapi prediksi dan spekulasi ini datang dari orang yang berkecimpung di industrinya. Dan menurut gue yang gue pengen coba sampaikan dari video ini adalah masalahnya bukan kapan AI datang, tapi saat AI datang, seberapa ready diri lu. Jelas ya gue tahu semua teknologi itu punya pro dan kontra. Nggak tahu nih setelah kalian konsumsi video ini apakah kalian jadi AI skeptics, antagonis, atau kalian udah akhirnya jadi AI optimis. Kalau gue pribadi sendiri menganjurkan kalian itu cobain buat kalian yang sekarang masih skeptis. Gue banyak banget punya teman-teman yang masih nggak pakai AI. Dia bilang di tahun 2023 dia cobain ngelakuin ini nggak bisa, terus udah that's it, dia nggak mau belajar lagi. Sekarang cobain deh, lu pada belajar lagi. Terutama kalau misalnya kalian berasa bahwa kalian itu pekerjaan yang sangat gampang digantikan oleh AI. Dan ini pun berlaku dengan kalian yang pelaku bisnis. Banyak banget loh. Kita sendiri pun yang di industri teknologi udah ngeliat berapa banyak bisnis yang menurut kita tuh sangat mudah banget digantikan dengan AI. Kayak literally dulu yang kita butuh 5-10 orang untuk bikin suatu produk, sekarang bisa aja orang tuh pakai AI doang menjadi 5 coder dan keluarin produk yang sama. Dan orang-orang sendirian ini trennya bakal makin naik, yang namanya solopreneur. Dimana di Amerika sudah ada reportasenya tersendiri. Katanya sudah sampai hampir 30 juta user, sudah sampai 30 juta orang yang bisa menghasilkan sampai GDP-nya itu lebih dari 1 triliun US dollar. Nggak percaya gue ini tren? Coba ngobrol deh sama kiri kanan lu, cek Instagram stories lu. Berapa banyak orang yang mendadak jadi 5 coder. Dia flexing, dia punya aplikasi, dia punya website, dia punya software yang dia buat dari AI doang. Lu harus dorong semua pekerjaan lu ke dalam AI. Coba lu cek gimana cara lu bisa mengefisiensikan lu punya kerjaan yang dulu berjam-jam, sekarang cuma 1 jam doang. Mau lu lawyer, mau lu finance, mau lu manager, mau lu staff, apapun. Pokoknya coba dorong terus semua apapun yang lu tahu ke dalam AI. Dan pas lu dorong itu, pastiin lu cari gimana caranya lu bisa lebih efektif dan efisien lagi. Gimana caranya ini semua bisa terotomisasikan. Karena orang yang maju bukan karena mereka pakai AI doang, tapi mereka yang maju adalah orang yang tahu pekerjaannya mana yang bisa diotomisasi. Setelah lu nonton video ini, bisa jadi 6 bulan ke depan adalah 6 bulan terpenting dalam karirnya lu. Please, jangan stres. Justru ini adalah kesempatan. Masih belum banyak yang main. Ini adalah fase langka bahwa lu bisa jadi duluan. Jadi stop ngomongin nanti gue belajar AI ya. Enggak guys, sekarang. Dan saat lu belajar, jangan pakai egonya lu. Kebanyakan orang yang gue lihat akhirnya kagak pakai AI karena dia berasa dia lebih pintar dibandingkan AI. Dan disclaimer, gue bukan financial advisor, tapi menurut gue sangat penting banget lu ngerti kondisi keuangan lu sekarang. Nggak ada yang tahu terhadap spekulasi AI ini bakal seperti apa persisnya, tapi gue yakin pasti ada perubahan yang sangat signifikan. Disrupsinya bakal nyata ke semua pekerjaan. Jadi lu udah harus tahu tuh cash flow-nya lu seperti apa, biaya tetap lu itu kagak naik-naik, dana darurat lu juga lu simpen dengan baik, dan abis itu cari side hustle baru. Nah, cari side hustle ini juga
juga berhubungan dengan kalian punya keterampilan. Semakin banyak lu punya keterampilan, semakin susah untuk lu untuk digantikan. Dan kalau misalnya lu sekarang berasa keterampilan lu udah mentok, cari hal-hal yang lebih konkret lagi. Nggak cuma di dunia digital, lu masuk ke dunia offline yang butuh aktivitas fisik. Dan kalian di sini yang mungkin udah berkeluarga, mungkin sama seperti gue, coba pikirin lagi apa yang kalian mau ajarin ke anak kalian. Jujur gue pribadi sendiri pun juga agak kebingungan gimana caranya gue memastikan anak gue itu siap di dunia yang serba AI 10 tahun 15 tahun kemudian. Tapi menurut gue skill yang harus ditanamkan adalah yang namanya curiosity, rasa keingintahuan. Pastiin kita punya generasi berikutnya punya rasa keingintahuan yang sangat luar biasa. So menurut gue buat ini lebih konkret, lu harus pastiin kalau misalnya lu beneran mau beradaptasi, beneran serius pakai AI. Keseharian lu kagak bisa pakai Google lagi, lu harus pakai AI. Mau itu Gemini, mau itu ChatGPT, terserah. Dan kalau misalkan butuh berbayar, coba pakai berbayar. Buat lu tahu apa aja yang bisa dilakukan oleh AI ini. Dan please gunanya jangan sesuatu yang receh. Bukan diri lu jadi karikatur, itu receh banget guys. Soalnya gunanya tuh buat pain terbesar di kerjaan lu. Kasih tahu tas-tas yang makan waktu lu paling banyak tiap hari, minta AI bikin lu bisa lebih produktif lagi. Revisi promnya, tambah konteks, ulangin terus. Karena lo harus tahu, skill baru yang dibutuhkan pas zaman AI ini adalah bukan skill yang jago bukan spesialisasi lagi, tapi jago adaptasi. Dan gue pengen mencoba membuat video ini lebih optimis lagi. Jangan terlihat dari sisi negatifnya aja, kayak seakan-akan, wah gue makin bahaya ya, gue punya kerjaan. Coba lihat dari sisi positifnya, sekarang makin banyak lagi potensi, opportunity, kesempatan yang kalian bisa ambil, dimana kalian makin mudah lagi bisa bikin bisnisnya kalian, makin banyak bisnis tanpa modal lainnya yang gue pernah bahas di video-video gue sebelumnya. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk belajar yang lebih serius dan lebih terstruktur, semua link ada di deskripsi. Gue yakin 25 tahun lagi bakal banyak perubahan. Menurut gue kita tuh udah gak lagi ngomongin terhadap obrolan masa depan. Menurut gue masa depan tuh udah hidup, tapi di dunianya sendiri yang di dalam data center tersebut kayaknya bentar lagi bakal ngetok pintu kita semua. Nggak cuma lagi di industri teknologi, sebentar lagi guys. So kalau misalkan video ini kena buat lu, coba deh share ke teman lu, ke keluarga lu, siapapun menurut lu, jangan sampai mereka telat tahu ini semua. So, cobain deh, tiap hari gunain AI. Kasih time frame, contoh 1 jam setiap harinya. Gue yakin kalian tuh harus bisa adaptasi. So, itu aja video saya hari ini. Next video siapa menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian. And I'll see you in next video. Salam kreatif. Hey ChatGPT, buat mereka yang nonton videonya YouTube-nya Agus Leo Halim sampai detik ini tapi masih berasa ketakutan, lu ada gak kayak 1-2 kalimat yang bisa bikin mereka tuh optimis sama AI gitu loh? Mereka tuh kagak takut sama 2027. Seriusan masih mikirin 2027? Kayak ramalan cuaca aja? Nggak ada yang bisa pastiin sayang. Tapi gini, teknologi selalu berkembang. Yang penting lu siap belajar dan adaptasi. Aman atau enggak tergantung gimana lu nyiapinnya. Gitu deh. Oke, tunggu. Jadi berarti ada kemungkinan kagak aman gitu? Kemungkinan selalu ada. Kayak nunggu bis. Bisa aja telat. Tapi ya, selama lu nggak ngelakuin hal konyol, aman-aman aja. Intinya, jangan terlalu parno, bro. Lu siap aja hadapi perubahan, nggak perlu jadi Nostradamus.